warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Nihai Benazilah dengan NIM 12521000062, salah satu mahasiswi dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir sejauh mana sih kekuatan dari sebuah kata? Nah, selama 7 hari terakhir ini, saya melakukan eksperimen yang sederhana namun mengejutkan dengan hasilnya, di mana saya menggunakan benda yang mengandung air. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah apel untuk membuktikan bahwa kata-kata bukan sebuah bunyi, tetapi juga energi yang nyata. Nah, sekarang di sini ada 2 potongan buah apel. Nah, ini ada apel A atau apel bayi, dan ini ada apel B atau apel buruk, di mana keduanya dalam wadah tertutup selama 7 hari ke belakang. Dan setiap hari saya memberikan stimulus atau kata-kata yang berbeda pada apel A atau apel positif, di mana saya setiap harinya menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang baik, seperti aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu itu baik, terima kasih, dan lain-lain. Namun pada apel B atau apel buruk, saya mengatakan sebaliknya, di mana saya mengatakan kamu itu busuk, aku benci kamu, aku gak sayang sama kamu, kamu itu bodoh, dan lain-lain. Yang buruk rupa yang jelek. Kenapa sih kamu harus di sini? Kenapa kamu tumbuh di sini? Aku nggak suka kamu. Kamu itu bau, nggak enak, jelek. Kamu cepatlah kamu pergi dari sini. Cepatlah kamu membusuk, berjamur, dan nggak kelihatan lagi di sini. Cepat kamu pergi dari sini karena aku nggak suka kamu. Aku nggak sayang kamu. Aku benci kamu. I hate you, Apple. Kenapa sih kamu di sini? Pergi aja sana. Jangan terlihat lagi di mata aku di sini. Ya, kamu harus pergi jauh-jauh. Kamu harus musnah. Bye bye, Apple. Yang jelek, yang buruk rupa, yang nggak enak. Bye bye. Jangan temui aku lagi ya. Dadah. Hari kedua bereksperimen tentang buah baik dan buah buruk. Buah baik. Halo buah apel yang baik, kamu apa kabar? Semoga kamu selalu kuat dan segar dan enak untuk melihat. Kamu itu masih cantik, kamu terlihat sangat segar, dan kamu juga memancarkan aura positif. Terima kasih ya kamu masih bertahan sampai detik ini. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Pokoknya kamu harus bertahan kuat dengan mama ya. Kamu jangan berubah kamu menjadi jahat. Pokoknya kamu baik, kamu cantik, aku sayang kamu. Terima kasih kamu sudah tumbuh di alam ini. Terima kasih banyak Apel, terima kasih banyak. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. I love you Apel. Buah buruk. Hei kamu buah buruk, kamu kenapa sih? Kamu kenapa hidup di alam ini? Kamu cepat membusuk, kamu itu jahat, kamu itu jelek, kamu itu gak enak. Cepatlah kamu membusuk, cepatlah kamu berjamur, dan jangan ada di sini lagi. Kamu harus cepat mati, kamu harus cepat musnah, karena kamu itu bau, karena kamu itu jelek, karena kamu itu apa sih? Kamu itu cuman mempunyai aura negatif doang. Kamu itu jahat, aku gak suka sama kamu. Banyak orang yang membenci kamu, bukan hanya aku saja. Jadi kamu cepat musnah, kamu itu jelek. Ingat, kamu itu jelek. Gak ada yang bilang kamu cantik, gak ada yang bilang kamu baik. Kamu itu jelek banget. Jadi kamu cepat-cepat pergi dari situ. Jangan terlihat lagi di depan mataku. Kamu itu jelek. Ingat, kamu itu jelek, bau. Hari ketiga eksperimen buah apel baik dan buah apel buruk.
kehidupan yang sangat luar biasa. Aku sangat bersyukur karena memiliki kamu di sini. Kamu harus tetap segar dan membawa aura-aura positif di ruangan ini. Warna sama bentuk kamu juga sangat sempurna. Kamu itu layak untuk terus bertahan dan terus tumbuh. Kamu harus kuat karena aku memberikan sepenuh cinta untuk kamu. Terima kasih ya, kamu juga sudah menjadi bagian dari ruangan ini. Kamu harus selalu kuat, selalu sehat, dan kamu itu sangat luar biasa. Pokoknya aku sayang kamu. Terima kasih Apel, kamu sudah hadir di ruangan ini. Apel buruk. Hai kamu Apel, kenapa kamu masih ada di ruangan ini? Kamu itu hanya sekedar beban di ruangan ini. Dan kehadiran kamu juga gak ada artinya. Kamu itu lemah, hancur, dan tidak kuat. Dan gak ada yang peduli sama kamu Apel. Semakin lama kamu di sini, kamu juga akan semakin buruk karena aku pun tidak peduli sama kamu. Kamu itu gak berharga, kamu itu sampah, kamu itu cepatlah rusak, cepatlah musnah karena gak ada kebaikan untuk kamu. Terus kamu juga harus cepat-cepat pergi dari sini. Kamu itu tidak layak untuk tumbuh. Kamu itu tidak layak untuk segalanya. Kamu harus cepat musnah, kamu harus pergi dari sini karena aku tidak sayang kamu. Halo, hari ketiga eksperimen dengan apa? Hari kelima percobaan eksperimen apa baik. Kamu harus tetap baik ya, karena kamu itu memberikan hadiah positif di ruangan ini. Terima kasih ya, kamu sudah tumbuh dan berkembang di ruangan ini. Aku sangat mencintai. Aku juga sangat menyayangimu. Aku selalu ingin merawatmu karena kamu juga baik terhadap aku. Terima kasih ya, kamu sudah kuat sampai hari ini. Kamu harus tetap kuat dan segar untuk hari-hari kedepannya ya. Terima kasih aku baik. Kamu selalu di hati aku. Aku sayang kamu. Aku cinta kamu. Pokoknya I love you ya, Apel. Terima kasih ya, kamu sudah ada di dunia ini dan di ruangan ini. Terima kasih banyak ya, Apel. Apel buruk. Apel buruk, kenapa kamu masih ada di sini? Kamu itu jelek, kamu itu berjamur. Aku nggak suka sama kamu. Aku nggak cinta sama kamu. Aku benci sama kamu. Tapi kenapa kamu masih ada di sini? Aku nggak suka kamu ada di ruangan ini. Aku juga nggak mau kamu bertemu di ruangan ini karena kamu itu cuma menyebarkan aura negatif doang. Kamu itu udah berjamur, udah jelek, udah tidak segar dan tidak enak untuk dilihat. Kamu itu harus cepat-cepat musnah dan harus cepat pergi dari sini. Aku benci, sangat benci kepada kamu. Kamu itu harus cepat tidak ada di sini. Tapi kamu kenapa masih ada di sini? Kamu itu cuma membuat beban untuk aku. Jadi aku nggak mau berterima kasih sama kamu karena kamu itu jelek dan aku benci, sangat benci sama kamu. Bye bye, Apel jelek, Apel buruk. Halo, hari ke-6 percobaan eksperimen dengan apel baik dan apel buruk. Halo Apel baik, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap kuat ya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, jadi kamu harus tetap kuat, harus tetap segar, dan kamu juga jangan pernah musnah ya. Kamu itu, terima kasih ya kamu sudah ada di sini selama beberapa hari. Kamu juga sudah menebarkan energi positif kamu di ruangan ini. Aku sangat berterima kasih sama kamu karena aku suka kamu. Aku sayang kamu Apel, aku cinta kamu, I love you Apel. Kamu itu suatu keberuntungan bagi hidupku. Tanpa kamu, aku gak tahu harus gimana karena kamu itu enak, kamu itu manis, dan kamu itu sangat enak untuk dipandang. Jadi aku sayang kamu, aku sangat cinta sama kamu. Kamu apa? Kenapa kamu masih di sini? Kamu itu berjamur, kamu itu jelek, kamu itu tidak segar, kamu itu bau, kamu itu jelek, kamu juga sudah banyak jamurnya. Aku nggak suka sama kamu, aku benci sama kamu, aku sangat tidak suka kamu ada berada di sini. Kenapa kamu masih ada di sini? Kamu harus cepat-cepat musnah dan kamu juga harus jangan ada di sini lagi karena kamu itu jelek, kamu itu berjamur gitu. Kamu itu sangat berjamur, aku nggak suka sama kamu, aku benci sama kamu, kamu jahat, kamu tidak paham untuk aku, kamu itu jahat, kamu itu bodoh, kamu itu buruk. Kau banyak kalau jahat, kau buruk. Halo, hari ke-7 eksperimen apel baik dan apel buruk. Baik, apa kabar? Terima kasih ya kamu sudah ada di ruangan ini. Terima kasih juga kamu sudah tumbuh dengan baik, kamu sudah kuat, dan kamu juga sudah bertahan di ruangan ini. Aku sangat sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Kamu kedepannya harus tetap kuat ya, harus tetap segar dan menciptakan aura-aura positif dari diri kamu. Terima kasih ya Apel, aku sangat sayang kamu. Karena kalau tidak ada kamu, aku nggak tahu hidup ini bagaimana. Jadi aku sangat sayang kamu, aku sangat cinta sama kamu. Terima kasih ya kamu sudah bertahan selama ini. Kamu itu apa yang enak dipandang, kamu itu segar, kamu itu kuat, kamu itu hebat. Pokoknya aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. I love you Apel. Jadi Apel, kenapa sih kamu masih ada di sini? Kamu itu udah buruk, kamu itu sudah berjamur, kamu sudah banyak bintik-bintik sebenarnya. Aku nggak suka sama kamu karena kamu itu jijik, kamu itu buruk, kamu itu jelek, kamu itu gak pantas untuk tetap hidup, kamu itu nggak segar, kamu nggak enak untuk dilihat karena kamu itu jelek, kamu sudah berjamur kayak gini. Tapi kamu kenapa masih di sini? Aku nggak sayang sama kamu, aku sangat benci sama kamu.
baik. Di sini kita bisa lihat ya hasilnya. Apelnya hanya tidak apa-apa, tidak ada pembusukan, tidak ada jamur, namun hanya mengalami kekeringan saja. Nah, namun kita lihat dari apel B atau apel negatif atau apel buruk, di mana ini bisa dilihat tumbuhnya jamur-jamuran bintik hitam sangat banyak. Nih, ini apel B yang saya katakan dengan kata-kata negatif. Hasilnya sangat mengejutkan kan? Saya juga sangat wow. Bisa dilihat di sini ada bintik-bintik hitam ini atau penjamuran, di mana ini adalah tanda pembusukan yang dipicu oleh energi negatif yang ia terima. Nah, setelah melihat eksperimen dan hasil yang ditunjukkan tadi, secara spiritual ini selaras dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam untuk mengenal nama-nama benda. Nah, ini juga menunjukkan bahwa setiap nama dan kata memiliki hakikat dan energi. Kata-kata baik bisa membawa keberkahan, dan sementara kata-kata buruk mungkin bisa membawa kerusakan fisik dan jiwa. Nah, lalu kita bisa lihat lagi dari sudut pandang barat. Nah, kita bisa melihat dari teori behaviorisme, di mana kata-kata saya adalah stimulus dan perubahan pada apel adalah respon. Nah, ini bukti bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kondisi fisik sebuah objek organik. Nah, ditambah lagi dengan teori Albert Mehrabian yang menekankan bahwa komunikasi mengandung attitude atau sikap. Getaran emosi negatif saat saya menghina apel ini ternyata merusak struktur biologisnya dari dalam apel tersebut. Nah, melihat kondisi apel yang buruk ini merefleksikan dengan teori preformasionis dan naturasional, di mana lingkungan yang toksik dapat merusak perkembangan sejak dini. Teori Aitchison dan Skylikens menekankan pentingnya tahapan perkembangan bahasa. Jika anak dibesarkan dengan bahasa ibu yang penuh caci maki seperti apel ini, maka jamur-jamur perilaku negatif akan muncul di masa depan. Nah, kita sebagai calon guru pendidik anak usia dini, eksperimen ini adalah peringatan besar bagi kita, di mana jika buah apel yang benda mati saja bisa sakit dan busuk karena kata-kata negatif, bayangkan dampaknya pada anak usia dini yang sedang dalam masa golden age atau masa emas. Nah, sekarang kembali lagi ke pendidikan Islam anak usia dini. Kita sebagai calon pendidik anak usia dini, eksperimen ini adalah peringatan bagi kita. Jika buah apel saja yang benda mati bisa sakit atau membusuk karena kata-kata negatif, bayangkan dampaknya pada anak usia dini yang sedang dalam pertumbuhan masa golden age. Bintik hitam pada apel ini adalah simbol dari luka batin anak saat kita memberikan kata-kata negatif seperti kamu bodoh, kamu lambat, kamu nakal, atau kamu susah diatur. Nah, itu bisa jadi sama saja dengan kita yang menanamkan bintik hitam di mental mereka yang bisa merusak pada masa depan mereka. Nah, melihat dari eksperimen tersebut dengan hasilnya, mari kita belajar dengan apel kedua ini, di mana anak-anak adalah kertas putih yang menunggu stimulus dari kita. Jadilah pendidik yang memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, agar anak tumbuh dengan sehat dan penuh percaya diri seperti apel yang baik ini. Karena kata-kata kita hari ini adalah masa depan mereka nanti. Nah, saya Naila Nihayatun Nazilah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.